Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyira wa nadhiran baina yaday sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasida. Wa may ya'sihima fa innahu la yadurru ila nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para remaja, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Salat adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan salat adalah merupakan rukun Islam yang kedua. Maka hendaklah salat ini kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, kita jaga waktu-waktunya, dan kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Karena siapa yang menjaga salat, mengerjakannya dengan benar, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunannya, dan akan masuk surga dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang mengabaikannya, menyia-nyiakannya, atau mungkin bahkan tidak salat, maka dia akan mendapatkan azabnya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum faqimus shalah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238 tentang kewajiban mengerjakan salat biarpun dalam keadaan takut. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Kemudian kalau kita ingin mengetahui maksud Al-Quran ini, dijelaskan dalam tafsir Al-Quran, yaitu jagalah oleh kalian, wahai kaum muslimin, salat 5 waktu yang diwajibkan dengan cara rutin dalam menjalankannya pada waktu-waktunya, dengan memenuhi syarat-syarat rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya. Dan jagalah salat yang berada di tengah-tengah salat-salat itu, yaitu salat asar. Dan dirikanlah salat kalian dengan mentaati Allah, khusyuk lagi tunduk menghinakan diri. Kemudian salat adalah rukun Islam yang kedua. Dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan." Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu 1. Bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. 5. Berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 122. Kemudian apa keutamaannya kalau kita melaksanakan sholat, menjaganya dengan baik? Pertama, sholat bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang kedua, salat adalah amal yang pertama dihisab pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholah. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khoba wa khosir. Fa inin taqoso min faridotihi say, qala rabbu azza wa jal, ungduru hal yang abdi min tatawu. Fa yukammalu minha mang taqoso minal faridoh, summa takunu sa'iru a'malihi ala hada. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya.
Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, maka sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki salat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis hasan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatu fa in soluha sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali. Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Apabila solatnya buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Ini hadis dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Shahihah, nomor hadis 1358. Kemudian yang ketiga, solat adalah amalan yang paling utama setelah syahadat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Qala as-salatu ala miqatiha. Qultu tsumma ayyu? Qala tsumma birrul walidain. Qultu tsumma ayyu? Al-jihad fi sabilillah. Fasakatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walabis tazattuhu lazadani. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktu-waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab lagi, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya kembali, kemudian apa lagi? Kemudian jihad fi sabilillah. Kemudian aku terdiam dan tidak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan aku minta tambahan, maka beliau akan menambahkan padaku. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan At-Tirmidzi. Kemudian yang keempat, salat bisa membersihkan dosa-dosa. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalu sholawatil khamsi kamathali naharin jarin khomrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kula yaumin khamsa marrah. Salat fardu yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan rumah-rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 668. Yang kelima, salat bisa menggugurkan dosa. Disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idzastanabal kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan lainnya, itu bisa menjadi penghapus dosa di antara keduanya selama pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 233. Kemudian yang keenam, termasuk pewaris surga Firdaus bagi mereka yang selalu mengerjakan sholat, menjaga dan meliharanya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 9, 10, 11. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang melihara sholatnya, ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang akan warisi. Alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Yakni yang akan warisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Kemudian apa akibatnya apabila kita menyia-nyiakan sholat? Yang pertama, akan memenuhi kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhalafa mim ba'dihim khalfun adamus sholata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah kesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Surat Maryam ayat 59. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal solih, maka Allah SWT akan mengampuni. Allah SWT berfirman dalam surat Maryam ayat 60, illa man taba wa amana wa amila solihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Kemudian yang kedua, akan mendapat celaka. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maun ayat 45, wawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kemudian yang ketiga, sholat adalah pembatas antara muslim dan kafir atau musyrik. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 257. Kemudian dari Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami berkata,
aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-ngahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, wa man tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang keempat, akan bersama Qarun, Fir'aun, Hamam, dan Ubay bin Khalaf. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yukhafid 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka salat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga salatnya itu bersama Qarun, Fir'aun, Hamam, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad dan Ad-Darimi, Imam Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib, dan hadis ini adalah hadis yang sanadnya jayyid. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dihususkan penyebutan 4 orang ini karena mereka adalah pentolan orang-orang kafir. Ada catatan yang indah dalam hadis ini, yaitu orang yang meninggalkan sholat ada kalanya karena disibukkan oleh harta, kekuasaan, jabatan, atau perniagaannya. Oleh karenanya, barang siapa yang disibukkan oleh hartanya, ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Barang siapa yang disibukkan oleh kekuasaannya, ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Barang siapa yang disibukkan oleh jabatannya, ia akan dikumpulkan bersama Hamam. Dan barang siapa yang disibukkan oleh perniagaannya, ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menjaga kita, anak cucu kita, dari tidak mengerjakan sholat, menyia-nyiakan sholat. Doanya adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuknya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah yang paling utama ini, yaitu sholat. Kita berusaha untuk menjaga sholat ini dengan sebaik-baiknya, tepat waktu, dan tidak menyia-nyiakannya, sehingga kita termasuk golongan orang yang akan dijanjikan bisa masuk surga dengan rahmatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.